Oke, kembali lagi bersama saya Terima Semanalu di channel Hobi Listrik, channel tentang kelistrikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu tips untuk kalian guys, dimana pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara kita melakukan pengecekan terhadap motor listrik 3 fasa. Jadi sebelum kita memasang rangkaian motor listrik, terlebih dahulu kita pastikan dulu apakah motor listrik 3 fasa kita itu dalam keadaan baik ya guys, agar tidak terjadi masalah. Ataupun di antara kalian ada yang mengalami masalah, untuk mengetahui apakah motor itu masih bisa digunakan atau tidak, bisa mengikuti cara yang saya bagikan ini guys. Silakan disaksikan. Jika ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya guys. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu pertama, perhatikan motor listrik yang kita gunakan guys. Jika ada kondisi yang rusak, atau misalnya jika kita putar bearing motornya ada mengalami sendatan atau tidak mulus, maka kemungkinan terjadi masalah di bearing. Kemudian kita mencium bau yang muncul dari motornya. Jika bau yang dikeluarkan yaitu bau bakar, ada kemungkinan kumparan motornya mengalami kebakaran guys, mengalami kebakaran di dalam. Jadi itu penyebabnya sehingga motor tidak bisa dijalankan. Namun jika kita tidak mendapati masalah tersebut, maka kita lanjut ke tahap 2 ya guys. Kita asumsikan tidak terjadi kebakaran dan kita mau memperhatikan apakah kumparannya mengalami kerusakan atau tidak. Langkah kedua yaitu kita akan mengukur apakah tiap kumparan ini masih berfungsi dengan baik atau tidak ya guys. Pertama sekali kita harus melepas terminal yang saling terhubung. Kita pastikan aja terminalnya semuanya sudah dalam keadaan dilepas. Jadi kondisikan seluruh terminal itu benar-benar dilepas, tidak ada yang saling terhubung. Tujuan kita melakukan ini yaitu untuk mengetahui apakah terminal tiap kumparan ini masih bagus atau tidak ya guys. Apakah kumparan motornya masih bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, setelah terminal yang terhubung kita lepas guys, kemudian kita lakukan pengukuran. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui apakah kumparannya masih dalam keadaan baik atau tidak. Dalam pengukuran ini kita bisa menggunakan multimeter, skala pilihan, ohmmeter ya guys. Kemudian yang kita ukur pertama kali yaitu hubungan kumparan 1, dimana terminalnya yaitu U1 dan U2. Jadi kita ukur U1 dan U2 ya guys. Ini U1, kemudian ini U2. U1 dan U2 guys. Di sini kumparan 1 nilai hambatannya sebesar 4,0 ohm. Setelah kita ukur, kemudian kita lanjut ke kumparan 2 ya guys. Kumparan 2 yaitu dengan terminal V1 dengan V2, yaitu ini V1 dengan V2 dengan nilai hambatan sebesar 4,0. Selanjutnya kumparan 3 yaitu W1 dan W2 dengan hambatan sebesar 4,1. Jadi dengan demikian, jika kita lihat tadi nilainya itu hampir-hampir sama, maka kondisi dari kumparan masih dalam keadaan baik ya guys. Namun jika salah satunya tadi tidak ada nilai atau nilainya sangat besar, maka kemungkinan kumparannya ada yang rusak. Ada yang rusak atau ada yang putus maupun ada yang kebakar. Jadi kalau dia masih sama nilainya atau beda-beda dikit, maka kemungkinan bisa kita pastikan bahwa kumparan ini dalam keadaan baik. Jika sudah, untuk lebih pasti lagi bisa kita pastikan dengan langkah yang ketiga guys.
Untuk langkah ketiga, kita bisa menggunakan alat insulation tester ya guys. Alat insulation tester, di mana fungsi alat ini nantinya untuk mengetahui apakah tiap kumparan itu masih bagus isolasinya atau tidak. Kenapa kita harus mengeceknya? Karena jika isolasinya sudah tidak baik, maka akan terjadi induksi. Jika terjadi induksi, maka putaran motornya tidak seimbang lagi guys. Putaran motornya tidak seimbang, itu yang akan menyebabkan motor cepat panas, sehingga kumparannya bisa kemungkinan nanti suatu saat akan terbakar. Jadi di sini isolation tester sekilas saya bahas. Untuk lebih dalam lagi nanti akan kita bahas bagaimana cara pengukuran menggunakan isolasi tester ini di video terpisah ya guys. Jadi fokus kita sekarang ini bagaimana mengecek apakah motor ini dalam keadaan baik atau tidak. Ini ada terdiri dari dua prop. Yang pertama ini, yang ini guys, ini prop untuk dibumikan, artinya ke bodi ya. Yang satu lagi, ini nanti kita hubungkan ke terminal. Jadi kita cari aja bodi dari motornya, kita lengketkan gini guys. Kemudian kita pilih ujung terminalnya, misalnya U1. Nah, nilainya tertulis di atas 1000 ya guys, di atas 1000. Berarti kondisi isolasinya masih bagus. Kemudian kita lanjut ke U2. U2 juga di atas 1000. Lanjut ke V1 sama di atas 1000. Lanjut ke V2 masih bagus. Lanjut ke W1 di atas 1000 juga. Kemudian lanjut ke W2. Nah, masih di atas 1000 ya guys. Jadi fungsi dari isolasi tester ini yaitu untuk mengetahui apakah isolasi kumparan itu masih baik atau tidak. Jadi kalau kumparannya itu mengalami kebakaran atau terbakar, itu kan isolasinya terkelupas guys. Jika terkelupas isolasinya, maka terjadi short ke kumparan satu lagi atau short ke bodi. Jika terjadi short body, maka nilainya itu akan rendah. Jika nilai rendah guys di isolasi tester ini, maka kemungkinan motornya ini tidak bisa digunakan lagi atau mengalami kerusakan. Namun jika nilainya di atas 1000 atau di atas 2000, maka bisa kita pastikan bahwa kumparan motor ini isolasinya masih bagus guys. Jadi dengan hasil pengecekan ini atau pengukuran ini, bisa kita pastikan motor 3 fase ini masih bisa difungsikan secara normal. Secara normal ya guys. Jadi sebenarnya ada 3 step atau 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu bisa kita perhatikan dulu sekeliling motornya apakah mengalami kerusakan. Baru kita cium aromanya. Jika dia mengalami bau bakar, berarti ada kebakaran di kumparannya. Kemudian kita lakukan pengukuran guys. Pengukuran hambatan nilai kumparan dengan menggunakan ohmmeter ya, yang seperti step kedua. Baru jika kita kurang yakin lagi, bisa kita gunakan isolation tester untuk mengecek isolasi dari kumparannya. Jika semuanya sesuai dengan apa yang saya praktekkan barusan, maka bisa dipastikan motor yang kalian gunakan itu dalam keadaan baik. Oke guys, mungkin sampai sini pembahasan kita mengenai pengecekan motor 3 fasa. Untuk bagaimana melakukan pengukuran lebih dalam lagi menggunakan isolasi tester akan saya buatkan video terpisah, dan juga bagaimana teori-teori kumparan ini nanti akan saya jelaskan di video terpisah guys. Silahkan ditunggu videonya, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe video ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih guys yang sudah menyaksikan. Salam hobi listrik.